Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan hasil webinar yaitu tentang masa depan koperasi dan inovasi di Indonesia dengan pematerinya yaitu Dr. Insinyur Nini Susilo, Master of Arts selaku founder UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berikut penjelasannya. Wajah baru koperasi di Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Nini Susilo, di Indonesia banyak koperasi palsu atau abal-abal dalam arti yang tidak aktif. Pada tahun 2012, koperasi palsu yang ada mencapai ribuan. Namun, semenjak tahun 2015, pemerintah menerapkan upaya dengan pembuatan ID card koperasi, di mana bagi koperasi yang tidak memiliki ID card terancam ditutup. Tahun 2016 sampai 2016 terjadi penutupan koperasi. Jumlah koperasi tertinggi yang ditutup terjadi pada tahun 2016, yaitu sekitar 45.000 koperasi. Hal ini dikarenakan banyak koperasi palsu yang bergantung pada dana yang masuk dari koperasi saja. Mereka hanya beroperasi jika ada dana yang masuk. Inovasi sebagai salah satu elemen daya saing negara. Inovasi adalah memanfaatkan yang ada, memulai dulu dan memperbaiki sambil jalan, sehingga menghasilkan fitur sederhana tapi mampu menghasilkan kepuasan maksimum. Selain inovasi, ada beberapa elemen penting untuk mendukung daya saing negara. Di antaranya, ada institution, ada infrastructure, ada macroeconomic environment, health and primary education, higher education and science, business sophistication, market size, technological readiness, financial market development, labor market efficiency, dan yang terakhir, good market efficiency. Inovasi dan rapot daya saing Indonesia. Pada tahun 2016, skor inovasi Indonesia hanya sebesar 3,9 dari maksimum 7. Daya saing Indonesia berada pada urutan ke-34 dari 144 negara. Masalah terbesar dalam bisnis yang ada di Indonesia adalah korupsi. Dunia korupsi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Selanjutnya, korupsi dan persepsi koperasi di Indonesia. Persepsi korupsi di Indonesia tahun 2012 yaitu sebesar 32%. Kemudian naik pada tahun 2012 sampai 2015 mencapai 40%. Dari 180 negara, peringkat Indonesia ini terus naik. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perkembangan koperasi di Indonesia. Kendala inovasi koperasi Indonesia terlihat pada kasus Nurdin Halid. Beliau maju menjabat untuk keempat kalinya sebagai ketua Dekopin dengan mengubah ADRT dan mengorbankan makna gerakan koperasi. Kemudian berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung tahun 2020, ketua Dekopin bukan lagi Nurdin Halid tetapi Sri Insari. Yang terakhir, konstruksi koperasi dalam keseimbangan kekuatan kewarganegaraan. Konstruksi koperasi yang baik adalah apabila terjadi keseimbangan antara pemerintah, wirausaha, dan koperasi. Dengan diberikannya dana APBN ke Dekopin, artinya koperasi ada di bawah kekuasaan negara. Hal ini yang menyebabkan koperasi di Indonesia menjadi lesu. Untuk membangkitkan kondisi koperasi yang prima, perlu adanya keseimbangan antara tiga struktur tersebut, dan sebaiknya dana APBN tidak diberikan lagi kepada Dekopin. Berdasarkan gambar, kondisi ideal terlihat pada gambar